Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS golongan 3 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan dibuat dengan metode distance learning di mana para peserta latsar mengambil rekam adegan di satuan kerja dan rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta latsar CPNS Angkatan 110 Kelompok 3 Subkelompok 2 yang beranggotakan Hoirunisa, Nia Ramadhani, Ronaldo Mora Immanuel Sitorus, Saiful Rahman, dan Yohana Francisca. Dalam menjalankan perannya, seorang ASN harus memiliki nilai dasar profesional, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Dalam menuju smart ASN harus didukung dengan hospitality, integrity, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, networking, entrepreneurship, multilingual, dan literasi digital. Selamat pagi, Pak. Pak, saya mau vaksin COVID. Hari ini sudah tanggalnya saya vaksin yang kedua. Tapi saya tidak bawa kartu vaksin, Pak. Bisa nggak ya, Pak, saya vaksin di sini? Selamat pagi, Bu. Benar, di sini melayani vaksinasi kedua. Namun, ada syaratnya, Bu, yaitu harus membawa kartu vaksin yang pertama, agar kami bisa cek jangka waktu vaksin yang pertama dan kedua sudah sesuai. Begitu, Bu. Tapi benar, Pak. Saya sudah vaksin yang pertama 3 bulan lalu. KTP saya juga domisili sini. Minta tolong dicek di sistemnya ya, Pak. Wah, Bu, itu sudah ketentuannya sih di sini. Itu kan kewajiban Ibu. Kalau itu kewajiban Ibu, masa sih harus kami yang repot-repot cari datanya? Saran saya sih begini, Bu. Ibu pulang lagi dulu, cek lagi, Bu, kartunya ada apa enggak. Kalau ada, Ibu datang lagi ke sini. Nanti kami layani. Itu, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya ingin vaksin yang kedua. Cuma saya nggak bawa kartu vaksin saya yang pertama. Saya sudah cari-cari di rumah, saya nggak ketemu, Pak. Tapi kalau saya ingat-ingat, itu vaksin pertama saya udah kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya dulu itu vaksin 1 di kantor saya, Pak. Bisa nggak sih, Pak, saya vaksin kedua di sini? Selamat pagi, Bu. Betul, untuk pelaksanaan vaksin yang kedua bisa dilakukan di mana saja, Bu. Tidak perlu di tempat yang sama saat vaksin yang pertama. Untuk pengecekan, boleh saya minta KTP Ibu? Ya, sebelumnya Ibu sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, Bu. Oh, ternyata bisa ya, Pak, vaksin kedua di sini. Saya pikir nggak bisa, Pak. Sebentar ya, Pak, saya ambil KTP dulu. Ini, Pak, KTP-nya. Tadi aplikasinya apa, Pak? Peduli Lindungi. Saya nggak pernah dengar, Pak, ada aplikasi itu, Pak. Apa itu, Pak? Baik, setelah kami cek, benar saat ini jadwal untuk vaksin kedua Ibu setelah jeda 3 bulan dari vaksin yang pertama. Untuk aplikasi Peduli Lindungi ini sangat berguna, Ibu, apalagi jika Ibu melakukan perjalanan di tengah pandemi saat ini, Bu. Begitu juga, Ibu juga bisa menyimpan sertifikat vaksinasi di dalam aplikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, boleh saya bantu, Bu, untuk penginstalan aplikasinya? Dari tayangan tadi, diperlihatkan praktek yang harus kita hindari dan praktek yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN. Dalam pelaksanaan tugas, seorang ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dalam manajemen ASN dan smart ASN agar terpenuhi 3 fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menuju manajemen ASN yang baik, seorang ASN harus mengetahui kedudukan, fungsi dan peran, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan perilaku ASN.